Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya sedang berada di Taman Bukit Palem Resort mengikuti retreat kaum wanita. Dalam acara ini para peserta dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan diminta untuk memilih nama kelompok berdasarkan tokoh wanita yang dianggap tangguh dalam Alkitab. Ada yang memilih nama seperti kelompok Sarah, kelompok Hana, dan nama-nama besar lainnya yang memang cukup dikenal dan sering dijadikan inspirasi. Nah, dalam devosi hari ini saya ingin mengangkat satu sosok wanita yang kurang tersorot, tidak populer, tidak disebutkan asal-usulnya, bahkan tidak disebutkan namanya dalam Alkitab. Namun kita dapat belajar melalui keberaniannya, kebijaksanaannya, dan kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah. Kisah ini terdapat dalam 2 Samuel 20. Saat itu kota Abel Bet Maaka dikepung oleh pasukan Yoab karena seorang pemberontak, Seba bin Bikri, bersembunyi di dalam kota itu. Yoab, panglima perang Daud, siap menghancurkan kota itu. Tetapi muncullah seorang wanita bijak yang berbicara dari atas tembok kota. Mengapa wanita itu dikatakan bijak? Yang pertama saudara, dia memiliki otoritas. Secara tiba-tiba wanita ini muncul dengan keberaniannya untuk berseru di hadapan Yoab. Ia memanggil Yoab, panglima perang Raja Daud, untuk datang dan Yoab pun datang. Luar biasa bukan? Seorang panglima perang datang memenuhi panggilan seorang wanita biasa yang tidak dikenalnya. Dan bukan hanya Yoab yang merasakan otoritas yang ada pada wanita itu. Pada ayat 22 dinyatakan bahwa dia berhasil mengumpulkan rakyat dan mengajak mereka bernegosiasi untuk menyelamatkan kota mereka. Alkitab memberikan kata bijaksana pada setiap tindakannya untuk berbicara dengan Yoab dan seluruh rakyat. Yang kedua, ia menggunakan Amsal dalam bernegosiasi. Ia tidak langsung menyampaikan maksudnya, tetapi memulai dengan sebuah pengingat historis. Ia berkata bahwa dahulu orang datang ke kota Abel untuk mencari nasihat, mencari solusi untuk masalah mereka. Ia mengangkat nilai kota itu, mengingatkan Yoab bahwa kota tersebut adalah tempat damai, tempat hikmat, bahkan disebut sebagai milik pusaka Tuhan. Cara bicaranya halus, penuh pertimbangan, namun menggugah. Dan yang ketiga, ia menawarkan solusi yang damai. Wanita ini bukan hanya berbicara, tapi juga bertindak. Ia menegosiasikan perdamaian dan segera mengajak penduduk bertindak cepat. Kepala Seba dipenggal dan diserahkan kepada Yoab. Tanpa harus ada perang, tanpa kehancuran kota. Semua selesai dengan bijaksana. Wanita bijak ini telah menjadi penyelamat kota Abel Bet Maaka yang tidak banyak diketahui orang. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita hidup di dunia yang lebih mengutamakan pria lebih daripada wanita. Laki-laki diberi lebih banyak ruang atau kesempatan daripada perempuan. Satu kali saya menonton sebuah cuplikan di mana Helmi Yahya mewawancarai seorang wanita yang merupakan gubernur Maluku Utara bernama Ibu Shirley. Dalam wawancara, ia jujur bahwa ia sempat meremehkan wanita cantik, tetapi rupanya Ibu Shirley berhasil menumbuhkan ekonomi Maluku Utara 34,6% tertinggi di Indonesia, melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%. Jika Ibu Shirley setelah suaminya meninggal pada akhirnya tampil di panggung besar dan dikenal di seluruh Indonesia, tetapi di dunia kita ada banyak wanita yang bekerja dalam diam namun berdampak besar, seperti yang wanita bijak yang ada dalam Alkitab yang baru saja kita renungkan. Wanita yang mungkin tidak dikenal, tidak dihormati dunia, kurang dianggap penting, namun dalam kerendahan hati dan kebijaksanaannya, ia bisa memberikan solusi bijak dalam setiap permasalahan. Ia menolong banyak orang dan mengubah arah sejarah di sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami belajar tentang seorang wanita yang tidak terlalu menonjol, bahkan tidak dicatat namanya Tuhan dalam Alkitab. Tapi kebijaksanaannya tercatat, caranya menyelesaikan masalah begitu baik Tuhan. Dan kiranya Engkau juga menolong kami agar kami hidup dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Ada banyak kekurangan kami ya Tuhan, tapi kiranya Engkau menolong kami menjadi wanita-wanita yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.